Wah, ingin membuat Anime of the Year 2023 menurut gua, versinya gua, mungkin aduh ini banyak banget nyamuk. Mungkin gua akan bilang dulu ke kalian bahwa gua nggak terlalu banyak nonton anime di tahun ini karena ya gua bukan otaku lagi seperti dulu gitu ya pas masih gua sekolah. Ya, gua SMP kelas 9 itu di situ otaku banget gua nonton anime tiap hari gitu ya, bahkan sehari pun kayak bisa 10 anime atau mungkin lebih gitu kan. Terus sampai akhirnya di tahun 2021 pertengahan itu gua berhenti jadi otaku gitu ya. Dan udah mulai jarang nonton anime, paling yang emang bener-bener menurut gua tertarik aja gitu. Dan ya, gue tahu di tahun ini banyak anime yang bagus-bagus di 2023. Gue bener-bener waktunya nggak pas banget ya. Padahal gue ya sebagian besar di channel ini anime ya, tentang anime yang gue reaction gitu. Terus gue udah nggak otaku lagi gitu, kayak waktunya nggak pas banget. Nah, gue akan memilih anime of the year ini, yaitu tentu saja bukan Bleach TYBW, karena Bleach TYBW itu kayak bagi gua untuk core 2 ini kayak masih setengah apa ya, perjalanan gitu, kayak kurang aja gitu karena emang lagi fight-fight-nya ya isinya fight gitu loh di 90% mungkin atau 88% gitu. Intinya di sini terlalu banyak fight dan belum terlalu build up banget. Ya, build up masih, tapi kayak ya kurang aja gitu. Dan pertarungannya juga menurut gua kayak kurang kurang seru untuk di core kedua ini, tapi nanti core ketiga mungkin akan seru gitu ya. Nah, udah 3 menit udah lu tunggu gitu ya. Apa yang gua ini gitu, yang gua pilih gitu animenya. Ya, gua akan pilih itu Death Play. Untuk gua ya, secara pribadi anime of the year banget untuk gua. Karena ya kriterianya menjadi anime of the year itu untuk gua berkesan lah. Berkesan untuk diri gua dan juga eh, terikat gitu antara penonton dan seriesnya atau animenya gitu. Dan ini bener-bener terikat banget gua sama anime itu. Yang dimana gua rasakan itu setiap episode selalu penasaran, bikin penasaran banget. Kayak pas gua waktu nonton Bleach itu ya, ya nonton Bleach, pas gua nonton Bleach itu setiap episode gua penasaran gitu. Nah, kalau ini di tahun ini ternyata gua ngerasakan hal itu lagi gitu. Bener-bener bikin penasaran, yang kenapa bikin gua penasaran karena gini, konfliknya coy, ceritanya. Di situ ya isekai gitu. Gini, isekai itu gue dulu suka banget gitu ya. Gue suka banget, tapi sekarang nggak suka gitu ya. Nah, pas denger ternyata ada reverse gitu, ada reverse isekai itu, wah gila, bikin hal baru lagi buat gue. Dan ternyata sedikit doang ya reverse isekai yang gue pernah nonton gitu. Pas waktu dulu kayak, hah, reverse isekai ada lagi nggak, ada lagi nggak, kayak bener-bener wah pengen lagi itu, tapi ya munculnya isekai jadi kayak nah bosen gitu kan. Dan di sini ada lagi reverse isekai dan keren banget menurut gua. Actionnya ya lumayan gitu ya, nggak bagus-bagus banget gitu, tapi yang bikin ininya konfliknya sih. Setiap ada baru itu tiba-tiba baru lagi gitu. Maksudnya gimana, bukan di episode 1 baru, nanti episode selanjutnya baru, enggak, di sini udah baru tapi ditumpuk lagi, baru lagi, ada hal baru lagi gitu, jadi double gitu. Bener-bener bikin ini siapa, terus ini siapa gitu, pihak ini apa gitu, terus ini ada kaitannya dengan pihak ini apa gitu. Ini yang bikin benar-benar penasaran, bahkan villainnya pun kayak
yang musuh ini yang mana, bahkan gue bingung di situ ya, yang musuh ini pihak itu atau orang ini atau orang itu atau mana, kayak gue bingung gitu. Jadi kayak wah gila, sampai akhirnya di ending ya, di core kan ini ada 2 core ya di tahun ini. Terus di akhir-akhir kayak wah gila, ternyata musuhnya ini gitu. Terus juga ya keren aja gitu, kayak di akhirnya wah terungkap ternyata ini ada kong kali kong gitu kan. Terus ya udah gitu, kayak anjir, gue penasaran tuh sampai udah habis manganya ada nggak gitu, manga yang subtitle Indonya. Ternyata kayak ada, cuma kayak nggak update aja gitu di online, dan adanya ya di subtitle Inggris. Dan itu yang membuat gua kayak ya kayak nonton Bleach gitu, kayak nonton Attack on Titan yang bikin gua penasaran ada kelanjutannya enggak. Terus Tomodachi Game, terus apa lagi ya, One Punch Man gitu kan. Terus ya kayak gitu, itu bener-bener yang bikin gue penasaran, kayak ini sih gila sih, keren sih gitu, anime yang bikin gue hype gitu ya. Kayak setiap episodenya konfliknya bagus, kayak banyak misteri gitu, banyak misteri yang ada di dunia itu. Bahkan kayak sampai keseret-seret dunianya itu ya, di isekainya keseret ke dunia ini gitu, kayak apa misterinya gitu. Nah itu sih. Dan gue juga apa ya, ini katanya sih adaptasinya 60 apa 70 chapter ya, gue lupa 70 apa 60 chapter. Dan chapternya untuk sekarang yang gue tahu 100 lebih ya, jadi berapa ya, 120 apa 110, sekitaran segitu yang gue lihat pas waktu di online ya. Dan ya itu alasan kenapa gue milih itu ya. Ya walaupun dari segi animasi ya nggak, kurang banget ya, cuma ada beberapa di episode yang fight-nya bagus dengan animasi yang bagus, cuma nggak keseluruhannya itu bagus gitu. Untuk dari visualnya sih bagus ya, visualnya bagus. Terus soundtracknya ya lumayan, gua nggak bilang bagus banget, lumayan aja lah gitu, karena ya gimana ya, ya gitulah. Terus apalagi ya, art stylenya juga ya bagus gitu ya, art stylenya bagus karena ya settingnya kan di dunia asli kita gitu ya, jadi ada fashion yang ini gitu. Udah sih, kenapa nggak milih anime of the year gua itu yang lain gitu. Alasannya simple, karena kurang aja. Tapi ini yang bikin gua kayak bingung ya, Vinland Saga katanya bagus banget gitu ya. Vinland Saga season 2 kan ini yang umumnya gitu ya, orang-orang pada pilih yang benar-benar banyak banget orang-orang milih itu Vinland Saga, dan pemenangnya Vinland Saga yang jadi anime of the year gitu. Gua tertarik sih mau nonton. Gua belum sama sekali nonton untuk season 1 ataupun season 2 gitu ya. Karena ya nggak tahu kan, lagi itu 2021 kan gua udah bukan otaku, jadi jarang banget gua nonton anime. Dan katanya di situ ceritanya bagus. Di awal katanya sih season 1 emang bagus banget fight-nya, tapi season 2 emang langsung ke cerita, dan season 1 itu baru prolog gitu kan. Wah, gila, ngeri. Nah itu sih yang gue jadi pertimbangan berat untuk gue, kayak gue masa belum nonton malah milih Vinland Saga sih, yang bener aja gitu kan. Makanya kayak yang udah gue tonton aja gitu. Dan ya ini apa ya, Free Rent katanya juga bagus, gue juga belum nonton. Gue juga nggak begitu peduli lah, karena kan gue juga belum nonton dan belum ada kayak bikin tertarik gitu kan gitu. Terus Jujutsu ya udah jelas kayak ya nggak usah lah ya, nggak usah milih itu lah ya gua, karena emang ya nggak ada kayak apa ya, ya itu tadi ya, kayak ada hubungan yang benar-benar terikat gitu. Jujutsu enggak,
Demon Slayer juga enggak gitu kan. Ya emang dari segi animasi emang di situ bagus banget untuk JJK gitu kan. Visual yang bagus ya itu apa ya, Demon Slayer gitu kan. Bleach juga sama, nggak kalah bagusnya, visual sama animasinya cukup bagus. Cuma Bleach itu masih kayak, ya masih kayak lagi build up untuk seru-serunya itu masih di build up. Nanti tahun ini ya, tahun 2024 core ketiga gitu, pertarungannya seru, gua jamin gitu ya. Dan ya semoga aja animasinya ya bagus karena emang dengan visual yang detail dan bagus banget di situ untuk menganimasikannya untuk fluid itu susah. Dan misalnya Pierrot studionya untuk para staff-staffnya di situ melakukan animasi yang fluid di situ itu ngeri sih bagi gua, kayak anjir mereka, gua respect besar lah karena itu sulit ya ketingkatannya. Makanya kayak Jujutsu Kaisen season 2 kan ya animasinya fluid gitu ya, tapi minim detail, minim shading gitu kan. Jadi kayak ya udah emang fokusnya di situ kan banyak fight gitu kan kayak Mob Psycho gitu. Ya udah sih itu aja untuk pilihan gua untuk Anime of the Year 2023. Nanti tahun ini apa untuk Anime of the Year-nya. Semoga sih ya gua ada kayak tontonan-tontonan lah ya, kayak nonton anime beberapa gitu kan. Jadi kayak gua ada bisa pilih lebih banyak lagi gitu. Cuma ya gitulah, gua bukan otaku lagi gitu.